Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat sehingga pada kali ini kita berjumpa kembali dalam pembelajaran matematika. Untuk pembelajaran matematika pada kali ini kita akan mencoba membuat congklak FPB dan KPK. Wah, seperti apa ya congklak FPB dan KPK ini? Yuk kita lihat apa aja yang perlu dipersiapkan. Yang pertama, alat dan bahan. Untuk alat-alatnya, bahannya adalah buku gambar, kemudian penggaris, pensil, penghapus, spidol kecil. Kemudian biji jagung atau kacang ya. Jadi boleh biji jagung atau kacang sebanyak 30 butir. Kemudian kacang hijau sebanyak 30 butir. Nah, untuk yang dua terakhir ini, biji jagung, kacang atau kacang hijau ini bisa diganti dengan hal lain yang kecil, yang gampang dipegang atau dipindah-pindahkan ya, seperti kelereng boleh. Tapi ingat harus berbeda warna ya, ada dua kelompok yang berbeda warna, satu kelompok 30 butir. Warnanya berbeda dengan 30 butir yang lain. Demikian pula kamu boleh ganti dengan kancing, misalnya kancing warna biru sebanyak 30 butir, kancing warna hijau sebanyak 30 butir. Jadi ini sifatnya boleh pilihan apa saja boleh ya. Nah, tapi pada kali ini Bapak pilih biji jagung dan kacang hijau. Ya, jadi kamu boleh apa saja nih, terserah kamu, boleh pilihan kamu ya. Mana yang kira-kira di rumah ada ya. Kalau di rumah adanya biji jagung, pakai aja itu. Atau boleh juga pakai beras. Cuman beras kayaknya terlalu kecil ya. Oke, yuk. Bagaimana cara membuatnya? Nah, membuatnya kamu buat tabel seperti ini. Nah, buat tabel seperti pada gambar dengan ukuran setiap kotak sama besar, sesuaikan dengan besar buku gambar kalian. Nah, buku gambar kalian kan ada yang besar banget, ada yang sedang, ada yang kecil. Nah, tinggal kamu buat kotak-kotaknya. Kalau seandainya kotak-kotaknya ini 2 kali 2 cm, kamu tinggal kalikan aja. Di sini banyak ada 10 kolom. Nah, ini 10 kolom. Berarti untuk panjangnya kamu kalikan 2 jadi 20 ya, 20 cm. Kalau seandainya panjangnya 20 cm. Tapi kayaknya panjangnya 2 cm ya. Kalau seandainya satu kotak itu panjangnya 2 cm. Sekarang kalau panjangnya misalnya 3 cm untuk panjangnya, berarti tinggal kalikan 10 jadi 30. Jadi tergantung besar buku kalian ya. Boleh paling kecil sepertinya 2 cm paling kecil. Ya, boleh 3 cm, 4 cm pun boleh. Kayaknya kalau 5 cm nanti terlalu besar. Ya, untuk setiap kotak, ingat setiap kotak. Nah, kalau ke bawahnya di sini untuk setiap barisnya, untuk kotaknya ini, yang ke bawah ini ada 8 kotak. Ya, berarti kalau misalkan 2 cm tinggal kalikan 8 ya, 16. Kalau seandainya 3 ya berarti 24 cm. Jadi sesuaikan sekali lagi untuk besarannya, sesuaikan dengan besar buku gambar kalian. Ya, gunakan buku gambar, jangan buku tulis, buku gambar. Kemudian kamu buat angka berurutan ya, angkanya berurutan 1 sampai 80 ya, berurutan dari 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ya, nih seperti pada gambar ya, terus berurutan sampai dengan 80. Nah, kerjakan pertama kali menggunakan pensil dulu agar mudah dihapus. Setelah selesai dengan pensil, kamu yakin nggak ada kesalahan, kemudian sudah dikerjakan dengan rapi, baru ditebalkan menggunakan spidol kecil. Spidol kecil aja, jangan yang besar. Kalau yang besar nanti agak kesulitan kamu ya membuatnya. Nah, untuk angka-angkanya ini sesuaikan saja dengan kotak-kotak yang ada. Jangan terlalu kecil. Ya, jangan terlalu kecil, sesuaikan dengan kotak yang yang telah kamu buat. Oke, nah sekarang tinggal bagaimanakah cara memainkannya. Jadi mudah ya, tinggal membuat ini saja, tabel aja. Nah, sekarang bagaimana cara memainkannya? Nah, tadi kan kita udah menyiapkan jagung dan kacang hijau. Nah, sekarang untuk apa ya?
Lihat, sekarang kita ingin menentukan KPK terlebih dahulu, kelipatan persekutuan terkecil atau KPK. Yuk, Bapak di sini minta KPK dari 3 dan 8. 3 dan 8. Nah, untuk 3 diwakili dengan menggunakan kacang hijau, sedangkan untuk 8 nanti digunakan untuk kelipatan 8 menggunakan jagung. Ya, Bapak ulangi, untuk kelipatan 3 menggunakan kacang hijau, kelipatan 8 menggunakan jagung. Tapi ini tergantung dari kalian gunakannya apa ya. Kalau misalkan ada yang menggunakan kancing, ya tinggal kamu tentukan aja kancing warna apa untuk 3, kancing warna apa untuk 8, misalnya untuk kelipatan 8. Ya, demikian juga yang gunakan kacang tanah, ya tinggal tentukan aja kacang tanah untuk kelipatan 3 misalnya, kemudian untuk kacang hijau untuk kelipatan 8, boleh aja. Jadi terserah kalian. Nah, jadi di sini Bapak beri contohnya, sekali lagi Bapak beri contohnya itu menggunakan kacang hijau untuk kelipatan 3 dan biji jagung untuk kelipatan 8. Yuk kita mulai dari kelipatan 3 dulu. Kelipatan 3 berapa aja ya? Ya, yang pertama adalah 3 tentunya, kemudian 6, kemudian 9. Ingat ya, tinggal dijumlahkan dengan 3 aja. 9 tambah 3, 12. 12 tambah 3, 15 tambah 3, 18 tambah 3, 21 tambah 3, 24 tambah 3, 27 tambah 3, 30 tambah 3, 33. 36 terus ya. Terus 45, 48, 51, 54, 57, 60, 63, 66, 69, 72, 75, 78. Ya, nah, sampai 78 aja. Karena cuma sampai 80 kan kotaknya kita ya. Jadi kurang dari 80. Nah, inilah kelipatan 3. Ya, kelipatan 3. Nah, sekarang yuk untuk kelipatan 8 dengan menggunakan jagung. Tentunya dari 8 dulu, tuh 8. Kemudian 8 tambah 8, 16. Kemudian 16 tambah 8, 24. Tambah 8 lagi, 32. Tambah 8 lagi, 40. Tambah 8 lagi, 48. Tambah 8 lagi, 56. Tambah 8 lagi, 64. Tambah 8 lagi, 72. Tambah 8, nah, 80. Tuh, terakhir. Nah, sekarang lihat pada kotak atau bilangan yang terdapat 2 benda tadi, jagung dan kacang hijau, mana aja? Nah, tuh 24 ya. Terus mana lagi? 48. Terus mana lagi? Nah, tuh. Jadi ada 3 yang mempunyai 2 benda tadi, yaitu jagung dan kacang hijau. Kalau yang lainnya kan satu-satu aja. Yang lainnya, nah ini untuk 24, 48, 72 itu kita sebut dengan kelipatan persekutuan. Jadi sekali lagi 24, 48, 72 itu adalah kelipatan persekutuan dari 3 dan 8. Nah, tapi kita nggak ambil 3-3-nya karena kita menentukan KPK. Ingat, kepanjangan dari KPK kelipatan persekutuan terkecil. Mana dari kelipatan persekutuan ini yang paling kecil bilangannya? Ya, 24. 24 paling kecil. Maka KPK dari 3 dan 8 adalah 24. Nah, ini cara memainkan congklak KPK. Nah, ini congklak KPK. Nah, sekarang bagaimana kalau untuk menentukan atau memainkan congklak EPB? Nah, tinggal kita lihat yang berikut. Nah, ini Bapak beri contoh, kita mau menentukan EPB dari 24 dan 36. 24 dan 36. Sama seperti dengan KPK, kita wakili masing-masing bilangan dengan benda yang tadi kita miliki. Untuk 24 kita gunakan kacang hijau, ini contohnya yang pakai kacang hijau, terserah kamu menggunakan apa. Oke, nah untuk 36 ini gunakan jagung. Yuk kita tentukan faktor dari 24 dan 36. Ingat kemarin kamu udah belajar ya tentang faktorisasi bilangan. Nah, sekarang yuk kita memfaktorkan 24. Faktor dari 24 berapa aja? Kita mulai tentunya dari 1.
1 kali berapa supaya 24? Oh, tentunya adalah 1 kali 24. Nah, mana 24 nih? Nah, nih 24. Tuh, ini untuk kacang hijau. Kemudian berapa lagi? 2 bisa nggak dikali berapa dengan supaya jadi 24? Ya, 2 kali 12. 2 kali 12 itu jadi 24. Kamu tinggal bagi aja. Kemudian 3 bisa nggak? Bisa. 24 bagi 3 berapa? Nah, 3 dan 8. Nah, tuh 3 dan 8. Kemudian faktor yang lainnya 24, 4 bisa nggak ya? 24 bagi 4 berapa? 6. Berarti 4 dan 6 nah termasuk. Nah, sekarang ada lagi nggak? Nah, kayaknya udah ya. Jadi faktor dari 24 itu 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 dan 24. Ya, itu faktor dari 24. Yuk sekarang kita cari faktor dari 36 yang diwakili dengan jagung. Ya, tentunya dimulai dari 1 juga karena 1 kali berapa supaya jadi 36 ya, tentunya dengan 36. Tuh, 1 dan 36. Sekarang 2 bisa nggak? Coba aja kamu bagi 36 bagi 2 berapa? 36 bagi 2, 18. Nih. Sekarang kalau dengan 3 bisa nggak? Kamu coba aja bagi. 36 bagi 3. 36 bagi 3, 12. Tuh ya. Jadi faktornya 3, 12 juga. Kemudian berapa lagi? 4 bisa nggak ya? Coba kita bagi 34 bagi 4, 36 bagi 4. 36 bagi 4 adalah 9. Berarti bisa ya 4 dan 9 tuh. Nah, sekarang 5 nggak bisa ya, 36 bagi 5 nggak bisa. Kalau bagi 6, bisa nggak? Ya, bisa. Yaitu bilangan itu sendiri, yaitu 6. Ya, 36 bagi 6, 6. Nah, udah ya, semuanya udah ada. Udah faktornya udah kita sebutkan semua. 7, 8 nggak ada lagi. Udah, jadi faktor dari 36, kita lihat nih yang ada biji jagungnya nih. 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, 36 tuh ya. Kita lihat nih untuk faktor 36 yang ada biji jagungnya. Nah, sekarang yuk yang faktor yang ada dua-duanya nih, ada biji jagung dan ada kacang hijau. Nah, ini yang ada dua-duanya. Tuh 1, 2, 3, 4, 6. Ada lagi nggak? Oh ya ada masih. 12. Ada lagi nggak? Oh nggak ada. Nah, yang Bapak lingkar ini namanya faktor persekutuan. Kita udah belajar kemarin ya. Nah, faktor persekutuan dari 24 dan 36 adalah 1, 2, 3, 4, 6, 12. 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Nah, kira-kira mana yang termasuk EPB? Kita ingat kepanjangan dari EPB itu adalah faktor persekutuan terbesar. Nah, yang paling besar yang mana ya? Dari yang tadi ini, dari faktor-faktor persekutuan yang tadi. Ya, betul. 12 inilah yang paling besar. Maka EPB 24 dan 36 adalah 12. Nah, begini ya cara memainkannya dan cara membuat congklak EPB dan KPK dan juga menggunakannya. Nah, nanti Bapak akan berikan tugas buat kalian untuk membuat tabel ini, kemudian juga memainkannya dan menentukan EPB dan KPK yang bilangannya nanti Bapak akan tentukan. Nah, kapan penyerahannya juga nanti akan Bapak tentukan. Sekarang kita sudah amati bagaimana cara membuatnya dan bagaimana cara memainkannya. Nah, apabila ada yang belum jelas atau kurang paham, nanti kamu bisa hubungi Bapak secara langsung ke nomor kontak Bapak. Nah, Bapak kira itu saja untuk pembelajaran kali ini. Mudah-mudahan kalian dapat memahami dan bermanfaat buat kita semua. Terima kasih banyak. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.